Saya mengajak saudara untuk kita ambil waktu, untuk kita melihat untuk di mana kehidupan kita, journey kita, di mana keadaan kita. Kalau saudara bisa jujur, where are you on life journey? Mungkin di PowerPoint-nya, ya. Di mana kalau kita lihat the next slide, di mana sih keadaan saudara dan kita ini saat ini dalam journey kita? Kita jujur dalam kita, bagaimana kita melihat diri kita saat ini? Where are we sekarang? So, one of the thing yang will be good untuk reflect. Saya menganjurkan saudara, pergi ke funeral home is one of the best thing untuk kita bisa cek, reflect life. And untuk saya, saudara, kayak kemarin Swandyang, baru berapa minggu lalu kita anniversary lansia, harmonika, sing together. Mendadak saya waktu di Michigan, I receive call. Dia meninggal. Meninggalnya pas lagi ke grocery. Mendadak pendarahan di otak, kemudian meninggal. So quick. And begitu saya lihat, wow. Kadang-kadang we take for granted, right? Semua yang kita ada in our life, we take for granted. Even kesehatan kita, you take for granted. Hana minggu yang lalu, mendadak dia nggak bisa bangun, tidur. Backnya bangun aja kelihatan kayak nggak ada power sudah. Dan cuma we take for granted even kesehatan. We take for granted kita dikasih waktu hidup dalam ini. Sebab itu firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali bahwa untuk kita Mazmur 90 ayat 12 untuk Tuhan mengatakan untuk kita menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teach us to number our days, right, that we may gain a heart of wisdom. That's something yang untuk kita memikirkan di dalam journey kita. Hidup kita is very fragile dalam hidup kita. Anytime Tuhan bisa panggil kita. Anytime. Jangan kita pikir, saya masih muda. But anytime. Nah, saya pikirkan ini adalah hidup di dalam dunia is so short. So short, saudara, dibandingkan eternal. Saudara pernah bayangkan, saudara? Kalau saya bayangkan ini bikin saya really take seriously. Apa yang saya lakukan di dalam dunia yang sependek ini dibandingkan the eternal life yang nggak ada batasnya. Pernah nggak saudara ambil waktu mikir begitu? Bahwa hidup di dalam dunia so short dibandingkan dengan eternal yang nggak pernah end, nggak pernah ending. Pernahkah kita mikirkan bahwa kita adalah spiritual being yang akan last forever? Tubuh kita hanya sementara aja. Pernah enggak? Atau kita tanpa sadari kita just ke gereja as normal, kebiasaan. Kita melihat relationship itu seperti just normal. Apakah relationship with Jesus is not religion? Sudah tahu bahwa kita bukan religion, Christian bukan religion, tetapi relationship. Apa kita benar-benar punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Relationship is not religion. Waktu saya baca, saudara, saya kembali lagi baca mengenai Matius 7 ayat 21 sampai 22. Membuat kita benar-benar, saya mengajak saudara untuk kita take seriously. Tuhan bicara memberikan peringatan buat saudara dan saya. Matius 7 ayat 21 sampai 22. Kalau saudara lihat Matius 7 ayat 21 sampai 22. Kalau kita lihat ini saudara, ini suatu peringatan yang Tuhan katakan di sini. Matius 21, Yesus mengutuk pohon ara. Kemudian Yesus katakan 21, katakan mengenai soal kita dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. I never knew you, depart from me. Karena kamu melakukan pembuat kejahatan. Saya lihat orang ini benar-benar shock sekali karena dia sangat aktif di gereja, sangat aktif di dalam pelayanan. Tapi setelah dikatakan di sini, Tuhan, saya nggak terkenal kamu. Setelah tanpa sadari kita bisa involve di dalam gereja, membuat kita feel good, performance kita melihat bisa diterima, bisa accept. Tapi setelah yang lihat, kalau lihat perbandingannya bukan the activities di dalam gereja, activities di dalam pelayanan Tuhan, is good, kita bisa involve semua, really good. Tapi yang the main thing yang Tuhan lagi tekankan adalah bagaimana relationship kita dengan Tuhan. Sampai Tuhan ngomong, saya nggak mengenal kamu. Waktu saya dengar ini, sangat menyedihkan sekali bahwa orang bisa involve di gereja, bisa spend the whole history dalam hidup dari beginning sampai the end, tapi Tuhan ngomong, I never knew you. Berarti saudara, ada something core yang Tuhan yang lagi mau menekankan pada saudara dan saya hari ini adalah bagaimana relationship kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana, sebab yang Tuhan lagi tekankan, saudara kalian. Kalau lihat di Mazmur, Daud mengatakan bahwa seek the Lord and His strength. Cari dahulu. Seek the Lord His strength and seek His presence continually. Another translation, seek His face. Daud sampai dia benar-benar menyadari bahwa relationship dengan Tuhan sangat vital, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Remember the wondrous work, apa yang dia sudah kerjakan. Miracle apa yang Tuhan kerjakan. Sebab itu saudara, kalau kita lihat kembali lagi, nggak tahu saudara pernah baca nggak dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ahli Taurat datang pada Tuhan. Tuhan, hukum mana yang terutama? Dan ini sudah. Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, waktu saya dengar lihat ini, bagaimana kita sudah bisa mengasihi Tuhan yang katakan kita nggak even lihat Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatakan saya untuk mengasihi Tuhan yang saya ini nggak lihat, ya sudah bisa katakan. Tapi saudara, kita nggak akan bisa, kemarin lagi Tuhan penasihat juga, kita nggak bisa mengasihi Tuhan dulu. Tuhan mengasihi kita dulu. Jadi firman Tuhan ini katakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatanmu, adalah bicara mengenai bahwa Tuhan ingin supaya kita merasakan kasih Tuhan dulu. Ini saya pergi retreat, personal retreat, semua itu penekannya di sini, bahwa kita perlu mengalami kasih Tuhan. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, sampai kita benar-benar merasakan kasih Tuhan, kita look back lagi, hidup kita mengasihi, bisa bayangin yang rencana mau pergi ke Eropa, ke Jerman, akhirnya bisa pindah ke Kanada, bisa sampai ditolak, akhirnya ke Kanada. Saya kemarin dengar dari Ko Engyan ceritanya, dia sekolahnya di Amerika, menikah sama Jane, akhirnya harus keluar karena visanya harus pindah, pergi ke Montreal dapat kerjaan si Jane. Tapi kemudian Ko Engyan nggak ada visanya, dia harus balik ke Indonesia dan dia harus kembali lagi ke Jane. Tapi pada waktu itu ke konsulat, waktu itu belum ada yang di Indonesia, harus minta visanya. Pokoknya begitu rumit sampai akhirnya dia pergi ke Jerman, dapatkan visa. Di Jerman dapatkan visa ketemu Jane di Montreal, hanya dikasih 3 hari. 3
3 hari karena dia sudah menikah. Sampai konsulat yang di Jerman atau di Holland koncek sama si Jane yang di Montreal, betul nggak itu istrinya semua. 3 hari, bagaimana saudara 3 hari? Tapi saudara, kemarin dia koingan cerita, bagaimana Tuhan buka jalan waktu ketemu di imigrasi di Pearson International, zamannya terbayangin itu mungkin tahun 60-an berapa, mereka sama orang imigran itu sangat welcome. Welcome to Canada. Kata koingan bagaimana sampai ini immigration officer nggak lihat di visa, di paspor itu jelas sekali only 3 days. Tapi imigrasi itu kan dibutakan nggak tahu. Dia nanya how long you planning to stay here? Why don't you give me, I may give you 1 month to enjoy Canada. Dikasih 1 month. Setelah dikasih 1 month, dalam sebulan itu akhirnya dia dapat kerjaan, ada company yang sponsor, akhirnya dia build keluarganya, menikah, dia dapat imigran, dapat kerjaan, dari kemudian sponsor adik-adiknya. Atau adik si Jin punya keluarga besar sekali. Just dari kejadian satu keluarga aja, Jin sama si, akhirnya keluarganya Jin diundang, keluarganya Hana diundang semua. Saya ketemu sama Hana, akhirnya menikah di sini. Just look at it, the history, something yang we look back must be God. Sampai dia Tuhan miracle yang lakukan. Kalau kita look back, telusuri diri kita, don't take for granted, saudara, semua is not by accident. Saudara bisa sampai ke sini not by accident, sampai Tuhan kasih saudara kerjaan, sampai saudara ditemukan, saudara sampai bisa ketemu suami, istri saudara. Just don't take it for granted by accident, saudara. Relationship is not just sama Tuhan juga jangan kita take for granted. Saya dulu pernah, mungkin 10 tahun yang lalu, 12 tahun saya pernah share pada saudara, mungkin saudara pernah ingat ya. Even dalam suami istri kadang-kadang kita don't take for granted relationship. Saya menikah sama Hana, ya saya pikir ya udah kita baik aja. Satu kali saya pernah cerita waktu itu saya ke Windsor, waktu saya di real estate, lagi cari property ya, investment waktu itu. Saya nginep di hotel dan pagi-pagi kemudian seperti saya mau coba how can I impress Hana supaya saya sebagai good husband. Saya ke McDonald's, saya beliin McDonald's waktu itu. Kemudian saya kasih makanan, Hana masih tidur, bangun dengan harapan bahwa oh suamiku yang baik. Ya. Kemudian dia bangun, dia lihat breakfast makan. Kemudian dia lihat saya beliin apa saudara, saya beliin orange juice. Karena saya senangnya orange juice supaya seger. Begitu Hana lihat orange juice, dia ngomong gini, sudah menikah 15 tahun mesti belum tahu istri gak senang orange juice. Saya take for granted, saudara. Dan take for granted. Yang saya sebenarnya harus 16 dia gak senang orange juice. Saya just mikirin diri sendiri, saya mikir saya senangnya orange juice. Kemudian akhirnya saya beliin dia orange juice dengan harapan. Ya, berarti kan saya take for granted. Sebenarnya kalau kita relationship, coba mikirin kebaikan dia. Sebab itu saya mikirin dia tuh senangnya apa. Gitu. Nah itu perlu kerja keras, saudara. Kita perlu kerja keras. Nah demikian juga relationship kita dengan Tuhan itu jangan take for granted. Kebaikan Tuhan, sebenarnya saya renungkan adalah gini saudara. The bottom line, saya pergi retreat, personalistik, saya barusan ini coba mau just spend time dengan Tuhan. Go back is the relation kembali Tuhan. Bagaimana relation kita dengan Tuhan. Terus kemarin saya barusan dengar ada di Amerika berapa pastor commit suicide. Barusan khotbah, semangat sekali pulang rumah di driveway kill himself. Orang yang terkenal yang bikin orang fun ketawa semua nih barusan berapa minggu yang lalu commit suicide, bunuh diri. You know, in reality kita bisa perform, kita bisa macam-macam. In the bottom line is how much that relationship kita dengan Tuhan. How much relationship dengan dan Tuhan katakan di sini untuk kita bisa mengasihi Tuhan adalah basically kita experience kasih Tuhan. Izinkan Tuhan mengasihi. Dan bukan hanya just terima berkat aja, renungkan sampai kok saya bisa terima berkat. Begitu baik, Tuhan baik.
Dan itu perlu kerja keras, perlu waktu, nggak just take for granted, saudara. Jangan pikir, otomatis datang. No, saudara. Berkat Tuhan itu, Tuhan bikin sedemikian rupa, bisa diketemukan orang ini, bisa ketemu ini, sampai Tuhan buka tolong orang, bisa dipakai orang yang kenal, bisa sampai menolong semuanya. Everything kita take so detail, sampai akhirnya kita, that must be God. Itu yang Tuhan lagi kerjakan. Dan kalau kita sampai benar-benar merenungkan kebaikan Tuhan, maka saudara, dan kita bisa mulai mengasihi Tuhan. I love you, Tuhan baik. Bukan itu, kemudian kita bisa mengasihi, saya mulai bisa mengasihi istri saya, mengasihi anak saya, mengasihi teman saya, mengasihi. Kita mengasihi itu karena kita mengalami kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, akhirnya kita merasakan kebaikan Tuhan sehingga kita boleh bisa mengasihi Tuhan. Nah, apa yang Tuhan kita minta adalah pada waktu kita mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa. Bisnis dengan Tuhan is segenap hati kita, segenap jiwa kita. Itu yang perlu saudara untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Come to church not just sekedar. Kalau kita worship pada Tuhan segenap hati. Rasakan sampai hadirat Tuhan. Just bukan sekedar nyanyi aja, tapi nyanyi bayangkan kebaikan Tuhan. Waktu kita nyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik. Saya bayangkan, renungkan kebaikan Dia. Berkat Tuhan gak pernah habis-habisnya. Kalau kita benar-benar ambil waktu, saudara. So itu kita perlu, hati kita tuh kita perlu cek. Salah satu yang saya belajar adalah orang Yahudi itu tiap hari 3-4 kali dia selalu datang pada Tuhan untuk ngecek hati kita. Kita perlu sekali saudara, kalau hati kita nggak cek, kita cek. Maka saudara, hati kita bisa jadi keras. Mulai itu kemarin waktu yang saya sudah singgung bahwa level angry, orang begitu dengar sesuatu. Angry adalah sign sebenarnya, signal ada sesuatu yang nggak benar yang bikin kita marah. Tapi kalau kita nggak bereskan hati kita langsung, the next stage is kita jadi bitter, jadi pahit, mulai kesel. Dan bitter ini kalau kita nggak ampuni orang itu, kita nggak beresin hati kita, the next stage will become jadi resentment, jadi resent. Jadi kita mulai pahit dan kita mulai benar-benar makin mendalam. And the next deep yang lagi kalau kita nggak bereskan lagi, rage, jadi marah sekali, jadi marah, rage. Dan kalau sudah rage, the next stage kalau kita nggak beresin lagi hati kita, hate. Jadi saya nggak usah kaget, some people kadang hidupnya penuh dengan hateful. Nah hate ini kalau nggak dibereskan lagi, the next yang the most dangerous adalah jadi murder. Jadi orang mulai sampai angry itu just sign aja. Sebenarnya Tuhan kasih sesuatu kejadian membuat kita jadi angry. Sebenarnya itu adalah signal buat kita untuk datang Tuhan. Something not right my heart. Ada sesuatu yang nggak benar nih. Dan kita datang kepada Tuhan. Dan waktu kita kepada Tuhan, dan Tuhan ngomong, oke, ampuni. Kita bereskan, ampuni. Tuhan, saya ampuni orang itu. Saya hurt, Tuhan, ampuni. Hati kita beres, sehingga kita rilisnya dengan Tuhan itu nggak ada yang ngeblok. Kalau kita sebab itu Tuhan katakan, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Dan kemudian the next word kata, jangan beri kesempatan pada iblis. Karena begitu kita tidak membereskan hati kita jadi mulai keras. Malah hal-hal yang tough, yang sulit dalam kehidupan kita, itu kita punya defensive mechanism yang kita coba block, hati kita jadi keras, heart of stone. Setelah itu saudara yang punya orang tua, yang punya anak-anak kecil, saudara, jangan saudara abuse sampai kata-kata saudara, cursing anak saudara, atau saudara marahin sampai anak itu benar-benar hurt. Tapi sebab tanpa sadari anak itu telah membuat heart of stone. Sedangkan Tuhan ingin bicara, Tuhan knock the door. Tapi kalau hatinya keras, Tuhan bicara juga nggak kena. Sampai orang itu harus buka hatinya. Jaga hati kita. Panah iblis selalu coba datang tiap hari, tiap saat sudah. Saudara bisa kejadian ada orang ngomong sesuatu, kejadian drive, saudara apa, ada aja orang yang di dunia ini yang iblis pakai untuk bikin kita jadi, hati kita jadi
gelisah, hari kita panahannya. Dan tiap kali panah datang di sini, is up to us. Either kita entertain, yang akhirnya makin level kita jadi bitter, jadi reason, jadi rage, jadi anger, jadi bitter, sampai akhirnya kita mungkin hate, sampai itu is so itu yang firman Tuhan kata bereskan langsung. Sehingga pada waktu suami istri kalau ada persoalan bereskan. Saya sama Hana kalau ada persoalan dalam berapa menit aja sudah. Dulu sudah dia bisa jam-jaman, harian, nggak tahu harian atau saya lupa, jam-jaman. Bisa saudara. Ya kadang-kadang saya juga praju, kamu mau diemin, saya juga bisa diemin, gitu kan? Bisa gitu kadang-kadang. Kita akhirnya tanpa sadar kita nggak jaga hati kita. Tapi sekarang begitu nggak beres, kita beresin cepat sekali. Dalam berapa menit kita beresin itu. Sebab saya tahu kita nggak boleh berikan kesempatan buat iblis bekerja. Sebab kalau kita nggak jaga hati kita, that relation, love Tuhan just want to love us, itu kita block. Sebab itu perlu sekali kita mengalami kasih Tuhan. Dan kalau kita bisa mengasihi Tuhan, maka kita mulai loving God dengan segenap hati. Ini akan reflect di dalam worship kita. Akan kelihatan pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Even attitude kita kepada orang lain juga akan reflect. Orang yang berbuat salah, kita gampang mengampuni, kita banyak polanya toleran gitu semua. Itu kemudian kita gampang mulai bisa mengasihi istri kita. Jadi sebab itu orang yang bitter kan biasanya kita hurting people, hurt orang yang hurt adalah hurting people karena dia sakit dia menyakitin. Yang sebenarnya dia pada waktu disakiti dia bisa ngampuni, maka dia bisa membereskan semua. Nah sekarang ini saudara, kasih Tuhan ini perlu kita alami terus. Nah the next one saudara, setelah itu Tuhan katakan bahwa kita adalah, kamu Matius 5, 14, 16 kata kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dikatakan kamu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari sini kan let your shine light, dan kemudian your talent is God's gift to you. What you do with is your gift back to God. Nah, kalau kita melihat ini, ayat-ayat yang tadi kita barusan lihat sama-sama di sini, kita katakan bahwa Tuhan melihatnya adalah kamu adalah, katakan kamu adalah apa saudara? Terang dunia. Jadi sekarang kalau kita sebagai terang dunia, berarti Tuhan punya specific assignment buat saudara dan saya. Danny Thomas mengatakan bahwa all of us born for reason, but all of us does not discover why. Dan seringkali kita nggak tahu kenapa Tuhan ciptakan buat kita. Sedangkan Tuhan ciptakan for reason. Nah, kalau kita lihat apa yang kita lakukan ini kita perlu cek lagi. Why we are doing? Kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita lakukan ini semua? Jangan kita melakukan karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Ada 3 construction worker. 3 construction worker ini dia ada satu reporter. The next slide ya. Ada construction worker lagi itu bekerja. Kemudian didatengin oleh ada reporter wartawan. Wartawan ini menanyakan orang, what are you doing? Yang satu ngomong, well saya kerja untuk dapat paycheck. Sambil dia grumble, complain, yang marah-marah. Yang kedua, dia tanyakan what you doing, oh kamu bukannya nggak tahu saya lagi pouring ini semen. Terus yang ketiga, waktu ditanyanya dia mukanya dengan senyum, dengan gembira, malah dia ambil lap tangannya, dia katakan, dia nanya, kamu lagi apa? Ini orang ketiga yang jawabnya begini, saya lagi bangun shelter home, dan ini tempat ini adalah bagian dapur, dan di sebelah sana dormitory untuk mereka pada tidur.
Dan orang itu dengan excited melihat dream. Dia sudah bisa melihat dream. I build shelter home. Untuk menolong orang-orang yang di dalam keadaan. Yang problem, yang mereka perlu tempat shelter. Waktu saya dengar ini, that can change our mind kalau kita lakukan sesuatu dengan kita understanding what are we building. Kenapa sih kita harus mengabarkan firman Tuhan? Mengapa kita harus spend time untuk sharing the good news? Mengapa Tuhan ingin untuk kita sharing the gospel untuk menjadi terang, menjadi garam dunia? There have to be a purpose, bukan karena saya disuruh oleh Pastor Joe atau saya disuruh karena cell group leader katakan I have to do it. Karena I cannot going to work kalau kita lakukan itu karena disuruh oleh seseorang. We have to understand kita melakukan apa. Seperti ini construction worker. Dia lakukan karena dia tahu he's building something to help people. Ini sangat menolong. Ford yang membangun mobil, saudara. Dia pada waktu dia bangun mobil itu dia mengadakan ekspedisi tahun 1890 nggak salah. Pada waktu itu si Ford dia melihat orang-orang hanya orang yang kaya bisa punya kendaraan dokar pakai kuda. Dan dia mikir, how can I do to help? Membangun sesuatu sampai akhirnya bisa bangun ini sesuatu mobil yang bisa dengan harganya murah sehingga orang bisa menikmati. Akibat dia punya motif mau to do that, akhirnya bangun itu mobil. Di dalam 8 tahun, pertama dia bangun nggak salah 5.000 mobil dengan harganya nggak salah 800 dolar. Pada waktu selama 8 tahun kemudian dia bisa bangun 50.000 car dengan harga 350 dolar. Dan dia bangun begitu banyak orang diberkati. Motif dia lakukan bukan just untuk money. And some of the investor pada waktu dengar Ford mau bangun untuk menolong, they walk away. Nggak even mau invest. Saya cek motif kita, apa yang kita lakukan. What are you doing? Apa yang kita lakukan? Number one, kenapa kita harus menjadi dampak di komunitas kita? Karena orang-orang di sekitar kita memerlukan bantuan kita. Dengan kata lain, saudara, kalau Tuhan temukan saudara di kerjaan with someone yang so hard, unlovable, jangan saudara ngomong, why saya dapat orang begini. Saya have to be reason kenapa orang itu sampai diketemukan dengan saudara. Why saudara sampai ditemukan punya tetangga yang so bad. There have to be reason. Dan saudara komplain teman tanya Tuhan kembali lagi. God love you, show me. Show me what should I do ngadepin orang ini. Apa yang saya harus lakukan? Di Brantford, saudara, saya barusan bicara dengan Pastor Rob Bema. Dia dari dulu teman saya waktu di Cambridge, saya pernah tinggal di Cambridge. Kita main musik sama-sama, saya main piano, dia main gitar. Sekarang dia jadi pastor di Brantford. Malah dia sekarang jadi presiden dari Elim Fellowship, di mana saya di ordain di Elim. Dia cerita kemarin waktu saya bicara, sebab saya dengar sesuatu yang menarik di Brantford. 8 tahun yang lalu, Brantford gereja itu feel bahwa mereka want to unite, bersatu. Jadi they call one church. Sebagai organization one church bukan berarti tiap gereja semua ini, tapi mereka bersatu as a city collected want to do something, memberikan dampak to the city of Brantford. Massey Ferguson yang bikin traktor macam-macam itu mereka tutup, akhirnya impact ekonomi luar biasa ke kota Brantford itu. Dan akhirnya ini pendeta-pendeta mereka berkumpul, what we can do untuk Brantford, kota city Brantford. Akhirnya pendeta-pendeta itu ada 24 gereja kumpul bersatu. Mereka datengin mayornya itu didatengin oleh pendeta ini. Pendeta-pendeta ini datang, Mayor, what can we do for the city of Brantford? Mayornya kaget. Mayornya ngomong, if you can help kasih makanan anak-anak di sekolah, karena banyak dari mereka hungry. And you know what? Mayornya kaget, karena begitu dengar itu, gereja respon. Mereka memberikan makanan,
jemaat gereja bersatu, do something, mulai arrange what we can do to school, saudara. Sampai mayornya was kaget, sampai akhirnya dia katakan dia menjadi believer. Si mayor ini. Dan saudara, mereka build a so good relationship. Mereka bantu orang-orang yang lapar, mereka tiap hari di park mereka bikin barbecue, kasih makanan orang-orang yang nggak ada makanan. Itu memberikan orang melihat there's something with this group. Ternyata mereka find out ini orang Kristen, orang-orang Kristen. And then karena banyak orang yang ke park makan-makan hamburger begitu, restorannya hamburger mulai sepi. Dan mereka komplain. Nah, respon dari pendeta-pendeta di situ, mereka datengin. Mereka datengin ini restoran-restoran, ini ngomong MC, sorry bahwa bisnis kamu lagi slow down gara-gara itu. Dia katakan kita, we as a church, we want to give you 2 months rent. Dibayarin rentnya, saudara. Akibat itu, owner restoran itu, mereka yang tadi marah-marah, akhirnya mereka jadi simpati, mereka akhirnya mulai bekerja sama to help. Dan Tuhan berkati juga usaha mereka. They build relationship so good. Karena